Kalau kakak tuh punya satu apa namanya, satu motivasi bagi diri kakak ketika kakak tuh merasa menurun. Allah itu nggak bakal ngasih kamu jabatan kalau kamu tuh nggak mampu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mulia Ramadhani di serial podcast. Kali ini kita bakal podcast, tapi kali ini kita berbeda dari yang sebelumnya, karena kali ini kita bakal podcastin pengurus Iksus periode sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke podcastnya. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kakak hari ini kabarnya baik. Gimana Rara sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik juga. Ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kakak ini pengurus sebelumnya ya, periode sebelumnya. Iya, kakak pengurus di tahun sebelum Rara, yaitu tahun periode 2023 sampai dengan 2024, yang mana waktu kakak pelantikan itu pada bulan Agustus. Agustus ya? Iya, Agustus. Kakak lupa. Ya pada bulan Agustus, yang kemarin itu pas pelengsaran itu pada bulan Oktober. Ngomong-ngomong, kakak ini jadi ketuanya ya? Ya, kakak jabatan dari pimpinan menjadi ketuanya. Sebelumnya emang ada sih pertanyaan-pertanyaan kayak kuesioner ya. Nara juga merasakan kuesioner seperti itu, kayak pertanyaan kayak ngetes diri kita seperti apa, dan kakak juga kaget pas kakak jadi ketua kok bisa gitu tuh. Padahal kalau dipikir-pikir pengurus sebelumnya kakak ikut pengurus 2 tahun dari kelas 10 sampai kelas 11. Pengurus angkatan sebelum itu pengurus angkatan 2022-2023 yang ketua itu Kak Tiara. Di situ kakak tuh jadi anggotanya dari Sekbid Kebersihan. Nah makanya di pengurus kakak kaget banget kenapa sih kok kakak bisa gitu tuh dijadikan ketua gitu. Tapi tetap amanah, ya udah kakak jalanin aja. Oh, berarti belum ada pemberitahuan ya sebelumnya, sebelum dilantiknya itu nggak dikasih tahu? Ada, cuman emang kode-kode itu mengarahkan ke kakak dari Saja Fitria, Saja Rizko. Tapi di situ emang kakak bener-bener nggak tahu, kakak bener-bener bahkan kakak tuh ngeledek teman kakak sendiri waktu itu kayak Kak Jijah, ya kan, kalau kamu kena Kak Jijah tegang ya kira-kira menjadi pengurus nih. Ternyata pas hari H amannya terus muda lah, kok saya gitu. Tapi kalau ngeledekin orang emang nanti kita kena sendiri. Aku juga dulu gitu kok. Gitu gimana? Iya, Rara, ngeledekin teman. Ngeledekin Aisyah. Oh, Aisyah. Dulu kan dia kan anaknya alim ya, kayak aku ya. Kayak Aisyah, kamu siap-siap ya jadi ketua gitu. Tiba-tiba pas di pelantikannya kok nama Rara sendiri gitu. Jadi kayak kaget banget, gemeteran. Ya itu kayak sama ya, kita nasib sama ya. Terus reaksi kakak pas reaksi orang tua kakak pas kakak tahu jadi ketua gimana? Jadi kakak tuh tipikal anak yang tertutup ya sama orang tua. Kakak tuh tipikal anak yang tertutup. Tapi semenjak kakak pas jadi pengurus, kakak tuh mulai terbuka sama orang tua. Dan alhamdulillahnya ternyata orang tua kakak, Abi, kakak nyebutnya Abi ya, ayah itu Abi. Ternyata Abi kakak tuh dulu pernah jadi ketua OSIS juga. Bisa nurun gitu ya kan? Ya enggak juga. Tapi iya loh. Enggak tahu juga. Bisa pas ya? Iya, kakak juga enggak tahu tuh, makanya kaget kayak kakak cerita pas bagian capek-capeknya pas ngurus itu pas bagian bikin LPJ. Bikin LPJ tuh bagian kayak capek-capeknya banget, kayak makanya pas bodek kakak cerita, "Tapi kira-kira tugas aku sebagai ketua gimana sih yang harus aku lakukan gitu, gimana sih biar aku tuh bisa giring teman-teman aku biar tetap istiqomah sampai akhir jabatan." Itu berat banget di situ. Terus kata Abi, Aski yang namanya pengurus itu, apalagi ketuanya itu harus bisa ya namanya ngajak, memotivasi, dan tidak bisa kita itu menjas teman-teman kita, menjas teman-teman kita yang udah mulai ke bawah arus mungkin gitu tuh, udah mulai males karena udah mulai selesai jabatan. Nggak boleh seperti itu. Kamu sebagai ketuanya berarti gimana cara kamu tuh bisa tetap giring teman-teman kamu, tetap ngajak teman-teman kamu. Itu sih kalau kata kakak yang paling berat dari jadi ketua tuh seperti itu. Sering disemangatin dong berarti sama orang tuanya?
semangatin ya, alhamdulillah banyak dari penyemangat dari ustadz, ustazah, Ya pasti. pasti teman sendiri, orang tua pasti ya, mungkin Rara juga merasakan sekarang ya kan. Ya kalau Rara sendiri gimana nih, Rara sendiri penyemangat Rara? Banyak ya kalau yang nyemangatin, cuman kok nggak semangat ya. Sama aja, nggak tahu kenapa aku Maksudnya juga. merasa menurun. Ya, Kalau kakak tuh punya satu apa namanya, satu motivasi bagi diri kakak ketika kakak tuh merasa menurun. Allah itu nggak bakal ngasih kamu jabatan kalau kamu tuh nggak mampu gitu tuh. Terkadang kita suka down nih ngeliat teman-teman kita, kayak teman-teman kita tuh lebih pinter, lebih berbakat. Iya, itu ya kan? bener banget. Ya lebih berbakat, lebih kayak di atas kita, kenapa kita Iya. harus yang giring mereka gitu. Terkadang kita down seperti itu. Tapi kakak ingat, dipilihnya aku, bahkan guru-guru tuh ada yang saat istikharah gitu. Bahkan ada saat istikharah di sini kayak buat nentuin siapa yang pemimpinnya. Kalau Allah kasih petunjuk ke kita, terus Rara juga kan gitu tuh ya, merasa jadi ketua. Kenapa kepilih, kenapa Allah kasih, berarti ya Allah yang percaya sama kita buat jadi pengurus, ketuanya mungkin gitu. Kira-kira kakak pernah nggak sih ngerasa kayak ih males banget sih, cuman kayak ingat kalau oh kita ini ketua nih gitu tuh, pernah nggak sih? Kalau ditanya pernah enggaknya, nggak ke itu ngerak. Ya namanya kita ngejabat selama 1 tahun full gitu ya. Bahkan kalau kakak dari bulan Agustus sampai bulan Oktober itu kan lebih dari 1 tahun, 1 tahun 2 bulan gitu. Ya namanya capek, ya namanya males, bahkan kayak aku pengen ngelanggar gitu. Ada perasaan itu, pasti kayak dan aku mau ngelanggar aja, nggak, contoh nggak kayak nggak sholat ke aula gitu. Tapi terkadang ingat kayak aku ketuanya, kalau akunya kayak begitu gimana yang lainnya gitu. Tapi ya itu, ingat lagi kayak nggak mungkin yang namanya pimpinan ngasih mandat ke kita, ngasih kepercayaan ke kita, tapi nggak mungkin kita itu ngebalasnya dengan yang tidak baik gitu. Ya tetap ketika emang ada perasaan seperti itu, ya berusaha kita hilangkan. Jadi kita entah kita nanya, kalau kakak tuh lebih sering nanya saran ya, biasanya ke konsultasi lah gitu tuh, entah ke teman kakak. Kadang kalau angkatan kakak tuh sering nanya-nanya ke ustadz Pak Masun, Ustadz Abdul, tuh kita nanya kayak gimana nih perkembangan anak-anak sekarang gitu. Mungkin Lara sendiri gimana kalau ngerasa hal seperti itu? Kakak Lara kan sudah ngejabat dari Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. 4 bulan. Yang kemarin malah event ya. Eventnya cuman di apa, pas pengurus Rara itu cuma 5 orang kan? Berlima, ya itu Berlima. emang kerasa banget capeknya, capek banget. Nah itu gimana tuh perjuangannya gitu tuh? Karena kakak tahu ya, kakak yang bahasanya 14 orang aja buat bikin satu event tuh capek banget. Emang apalagi berlima itu kerasa banget capeknya, mana nggak dikasih libur lagi. Ini gimana nih Ustadz nih? Setuju. Jadi kerasa capeknya, mau nggak sekolah juga teman-temannya sepi, nggak ada orang nanti di kelasnya. Jadi ya dikuat-kuatin lah pasti. Tapi kalau rasa males banget. Males, iya emang ada kayak nggak mau sholat kaula, capek. Cuma nanti mikir nanti kalau nggak kaula siapa yang mau gituin anak-anak gitu tuh. Ya. Bener banget ya. Kalau kitanya males gimana yang lainnya Iya. gitu. Ya bener sih, nggak salah. Ya itu namanya perjuangan. Ingat gak sih Rara waktu itu Abi ngomong yang kata pas hari kakak pelajaran, Rara pelantikan ya kan, Abi ngomong gini, yang namanya pengurus itu jadi artis. Tahu gak sih Rara itu gimana? Kalau Rara sendiri nih di pengurus Rara tuh gimana tuh artisnya? Artisnya ya sering diomongin ya, karena artis kan suka diomongin juga kan, Viral gitu ya. viral jadinya viral ya, jadi sering diomongin. Ya kalau ngomongnya baik-baik mah, kalau enggak kan sakit hati sendiri. Tapi katanya pernah nggak sih dapat omongan yang nggak enak gitu dari anak-anak? Kalau sering kakak bahkan pribadi, kalian nih bisa nih nanya ke teman-teman kakak ya, nonton videonya ini nih. Kalau kakak sendiri ya pribadi, bahkan sering banget itu kakak tuh dapet kertas gitu tuh, tulisannya yang paling ngena banget itu, kakak kan, teman-teman kakak sama kakak pribadi tuh sering namanya ngedobrak. Maksud ngedobrak di sini tuh kayak apa sih bahasanya kita tuh,
Bukan ngedobrakin. Ya, kita Ya, mendaurkan, daur. kita mendaurkan teman-teman kita dari kelas ke kelas kita. Tantangan yang terberat tuh pernah waktu itu pas mau didaurin, ternyata ada tulisan di hordeng ya, kan ada hordengnya ya. Ada tulisan di kertasnya terus begini. Sebelum masuk minimal salam lah ya. Sedangkan merekanya dalam kondisi tidur, atau kalau kita salam siapa yang mau jawab salah? Iya, nggak kedengeran ya. Iya, gitu. Diketok aja nggak bangun gitu ya. namanya Apalagi cuma artis. salah. Namanya artis kayak gitu ya. Gitu. Jadi ya kata Abi juga, salahnya aja salah. Salah. Maaf. Benernya Benernya aja aja salah, salah. apalagi Salahnya makin pasti salah ya. Tapi kalau kakak sendiri kalau ngadepin teman-teman kakak sendiri gimana? Ngadepin dalam konteks apa nih? Dalam konteks kalau misalkan teman-temannya lagi lalai gitu tuh. Kalau teman lagi lalai biasanya kakak itu ngomong gini, ayo guys semangat, bentar lagi semangat, ya kan, semangat. Bentar lagi sebenarnya masih 5 bulan 4 bulan. Ayo guys semangat guys, jangan males, yuk absensinya fullin. Mungkin teman-teman kakak dengar video ini mungkin kayak ya juga gitu tuh. Gitu. Seringnya mah kakak itu sih, karena emang yang paling berat itu kan sholat ya. Ya. Rasanya 5 waktu gitu, kita harus mengingatkan. Tapi kalau 7 emang waktu, masalah 7 waktu tahajud duha. tahajud duha plus Iya. lagi. Jadi, tapi kalau emang dari segi ini ya, dari segi aktivitas yang lain, kakak yang sering diingatkan. Maksudnya kayak dari segi kedisiplinan baris, kakak yang sering diingat sama teman kakak. Tapi kalau ke aula, ayo guys ke aula gitu. Jadi saling mengingatkan tetap ada di situ. Walaupun ketua bukan Abi gitu. Ketua juga masih manusia sebenarnya ya. Jangan Kita manusia bukan Nabi. Kira-kira gimana sih cara ngatur waktu antara kepengurusan sama kepentingan pribadi gitu tuh menurut kakak sendiri? Ya namanya kepentingan pribadi kita kan banyak ya. Kita Iya. punya hobi, kita punya, jujur ya, kakak sendiri kakak tuh seneng banget yang namanya baca. Hobi baca. Iya, aku sering banget lihat KTM baca. Iya, hobi banget kakak tuh baca. Dan alhamdulillahnya pas 1 tahun terakhir ya, kita punya perpustakaan di kantor bahasa gitu Iya. tuh ya. Kakak seneng banget di situ. Tapi pas banget kakak jadi pengurus gitu. Ya jadi ya namanya mengatur kepentingan pribadi sama namanya pengurus, tetap yang kita utamakan tuh pengurus gitu. Bahkan kalau ditanya, kakak itu sebenarnya punya cita-cita 30 juz. 30 juz. Amin. Ya kan, ya doain aja ya semua Amin ya, doain ya guys ya, penonton juga doain. Ya pas banget teman-teman kakak itu hampir sebagian waktu kakak pengurus itu dibawa ketak-takan gitu. Tapi ya udah, karena emang mungkin kakak lagi megang jabatan, kakak bahasa ketuanya, nggak mungkin sekretarisnya di kesono, ketua juga di sono, nggak mungkin, makanya dibagi dua. Jadi oke, bahasa kakak ngorbanin cita-citanya ditunda dulu gitu tuh. Tapi ada nggak sih rasa iri gitu? Ya aku juga mau gitu. Iri mah ada gitu, kayak aku juga pengen ngajuin bahasa gitu ya. Tapi ya gimana sih, ya kali gitu tuh teman-teman aku tinggalin di sini. Gimana ya respon mereka, kayak ketuanya hilang. Iya sih, benar juga. Ya kan gitu. Tapi ya udah, jadi ya aku korbanin dulu keinginan aku, ya oke aku nanti gitu tuh. Tapi ya yang namanya mengorbankan waktu ya berarti kita juga harus siap ya, namanya gitu bergadang. Kakak tuh sama teman-teman kakak tuh pas mengurus, mungkin Rara juga merasakan ya, yang namanya tidur di atas jam 11 tuh hal yang biasa gitu. Jadi ngejar rekapan, ngejar apalagi waktu ada event kayak proposal, LPJ, itu kan harus ada deadline-nya. Gimana kita ini kondisi santri, kita sekolah, kita pengurus, kita juga punya kepentingan pribadi, bahkan kita punya apa ya bahasanya, orang tua tuh ingin kita tuh jadi seperti apa, pasti ada gitu tuh. Contoh, orang tua banyak di sini, orang tua anaknya pengen ranking 1 contoh gitu. Jadi kita kepecah lagi pikiran kita antara kita pengen itu, pengen orang tua, pengen apa namanya tadi, ngatur waktu tuh hal yang sulit banget gitu tuh. Benar banget sih. Tapi ya alhamdulillahnya kakak ngerasa semenjak jadi pengurus ini kakak tuh banyak perubahan. Kakak banyak berubah di sini, kakak tuh bisa yang namanya ngatur waktu, yang mana
waktu itu hal yang berharga gitu tuh. Jadi kalau emang waktu kosong, gimana caranya aku tuh bisa ngisi waktu itu, entah dengan hal yang positif, dengan baca. Yang tadinya pas aku pengurus nih aku nggak bisa jarang baca gitu, jadi gimana caranya pas aku udah selesai ya aku pengen gitu. Nah kalau Rara pribadi nih, kakak kita kan asal sampingan ya, tau lah gitu tuh, kegiatan Rara tuh sering juga bergadang gitu Iya, tuh. apalagi sekarang juga ya. Ngejar, Sering banget begadang. lagi ngejar LPJ. LPJ iya, sertifikat juga. Ya takut ditagih anak-anak, sertifikatnya sabar dulu ya. Belum jadi, sabar. Aku juga loh sertifikat aku. Iya bener, sabar dulu ya. Iya. Iya, belum jadi. Udah jadi sih, cuma belum dapat tanda tangan aja. Hal yang paling berat nih menurut Rara ngatur waktu pas ada apa gitu tuh. Entah Pas event, mungkin karena event pertama kali ngerasain event ya, jadinya dia bingung harus ngerjain yang mana dulu nih gitu tuh. Jadi kayak mungkin yang terdekat dulu sih kalau kataku mah. Ya, kayak proposal gitu. Ya, misalkan proposal dulu. Tapi enggak juga sih. Kadang juga kan aku juga ada pidato juga iya. Jadi aku bingung nih harus ngerjain yang mana dulu, satu-satu dong gitu di otak. ya apalagi sekarang jadwal podcast gitu ya. Iya, jadi aku makin kepikiran ini. Pidato iya, LPJ juga iya, terus mahfuzat hari ini tadi pelajaran mahfuzat juga iya. Jadi kan aku belum hafal mahfuzat, ditambah juga podcast. Jadi nggak tahu Tapi ngerjain. ngerasa nggak sih ketika kita dikasih dengan situasi seperti itu kita ngerasa kayak makin dewasa? Kalau kakak ngerasa makin dewasa, kalau pribadi gimana nih? Kok jadi kayak gini sih? Biasanya nggak kayak gini gitu. Jadi aku ngerasa kayak, wih aku kayak orang kantoran. Iya, kayak orang paling sibuk. Tapi aku nggak suka orang sibuk, capek. Sore-sore megang laptop, malam-malam laptop, pagi-pagi sekolah, halako. Terus sepekan sekali ada jadwal entah megang pramuka, megang muhadoro, kayak, wih aku kayak orang kantoran ya rasanya. Tapi kalau lagi capek, pas ada waktu luang aku mah tidur sih lebih tepatnya. Karena capek banget mungkin aku tidur. Jadi kalau ada waktu luang dikit tidur, waktu luang dikit tidur. Aku tahu itu kayaknya nggak baik deh kalau tidur. Berarti Rara merasakan seperti kelas kakak waktu jadi pengurus. Sampai guru-guru tuh bilang kayak, kelas ini mah kalau gurunya nggak ada sebentar gitu tidur. Tidur ya. Istirahat juga tidur. Iya, karena emang kita nyari nyelip waktu di situ. Kita bergadang tapi kita tahajud juga kan, masya Allah banget gak sih gitu tuh. Bergadang sampai jam 12, bahkan ada yang sampai jam 1 gitu ya guys ya. Bangunnya guys. jam 3. Terus suruh bangun jam 3, terus juga harus gebrakin anak-anak. Belum lagi anak-anak yang modelannya masya Allah aktif-aktif banget, yang susah banget bangunnya. Bangunnya iya emang paling kesel sih Iya. kalau ngebangunin itu. Ngebangunin anak-anak itu hal yang mungkin mudah ya namanya bangunin. Tapi kalau dapat ekspresinya yang gimana sengak gitu. Tapi kadang suka anak-anaknya yang minta, nanti kalau ngebangunin aku digoyang-goyangin ya. Cuman pas udah digoyangin ya nggak bangun juga ya, sama aja. Suka sebel sendiri kalau kayak gitu tuh ya. Oke, semoga yang nonton video ini tahu ya yang Iya, ngomongin sadar siapa, sendiri. sadar diri. Nih, kita masuk ke sensitif. Ganti nih aku yang nanya nih ya. Kan tadi Rara yang nanya nih. Hal yang paling berat itu adalah ngatur kakak kelas. Iya emang. Ya kan? Termasuk Rara ngatur kakak. Kakak Iya. juga ngatur kakaknya kakak. Angkatan kakak. Dari kakak dulu deh, karena kakak yang nanya kan. Waktu zaman kakak, ya nama yang ngatur kakak kelas itu kayak kita tuh mengatur, tau gak sih, kayak ngatur orang tua gitu tuh. Iya. gambarnya. Nggak enak ya Gak ngaturnya. enak. Gak enak tapi wajib. Kalau ras pribadi gimana nih? Iya nggak enak, bingung harus apa ya gitu. Mau negor, ih takut. Tapi nggak usah takut, ih tapi takut gitu dalam hatinya. Jadi kayak Ini buat teman-teman aku dan aku pribadi, semoga nonton video ini ya. Ya kalau pas kakak ya zamannya kakak tuh biasa, karena mungkin kalau kakak tuh akrab ya sama kakak kelas, tapi ya sebagian doang gitu. Jadi kayak, Assalamualaikum kak Aula yuk gitu tuh. Nadanya pasti beda tuh, namanya gebrakin kakak kelas sama adik kelas kan beda ya. Saya kakak waktu itu nanya kayak, Sat gimana nih gebrakin kakak kelas gimana? Tetep yang gebrakin kakak kelas tuh beda metode. Jadi contoh di kita habis dari asrama samping kelas 7, yuk keluar semuanya 1, 2 gitu. Tapi ke samping kakak kelas, Assalamualaikum kakak. jadi lembut. itu dirasain Rara sekarang mungkin. Iya. Iya tapi emang nggak enak sih, aku juga ngerasain aku harus gimana ya gitu tuh. Jadi bingung. Iya. Makanya kakak tuh ngerasa bebas ngejalanin peraturan, planning itu pas selesai
haplah kelulusan ke kelas kakak. Jadi kayak kakak bisa nih, teman-teman kakak ngatur, kondisikan semuanya. Apa nanti aku juga kayak gitu ya? Ya tapi ya jangan dilepas juga gitu. Ah ya. KTM sendiri ada nggak sih kisah inspiratif yang dialami saat jadi pengurus gitu tuh? Boleh nggak cerita nih sedikit? Banyak juga nggak apa-apa sih. Serius ya bawanya. Tapi kasihan penontonnya. Iya, kakak pribadi waktu itu pernah ngatamin buku Goji. Goji itu buku serialnya Ustadz siapa ya namanya, Ustadz Felix Xiao. Oh, tapi kakak baca yang versi novelnya, Syekh Muhammad Isa. Di situ kakak terinspirasi dari kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Yang mana beliau itu, kok beliau ya, gimana bilangnya ya kalau buat beliau? Ya, beliau itu memimpin itu dengan tegas tapi lembut. Kakak tuh suka di situ. Banyak kayak, bahkan ada satu kata-kata dari ayahnya kepada Muhammad Al-Fatih, kebalik, dari Muhammad Al-Fatih kepada ayahnya ketika waktu Muhammad Al-Fatih dijadiin pemimpin itu usia masih muda banget. Di situ ayahnya atau Ustadz kan Mehmet II Murad II. Iya, Murad II, Sultan Murad II itu melepas jabatannya karena ingin beribadah, fokus ibadah. Di situ Muhammad Al-Fatih masih kecil. Udah kata-kata begini, "Wahai ayahanda, di sini siapakah yang jadi pemimpinnya? Aku apa ayahanda? Jika emang aku, maka aku memerintahkan ayahanda untuk berperang melawan pasukanku. Tapi jika emang ini pasukan ayahanda, maka datanglah ke sini untuk memimpin pasukan ayahanda." Di situ kayak kita ngerasa kayak nggak punya apa-apa ya, karena emang gimana sih, teman-teman kakak yang tadinya itu punya habitnya masing-masing, punya hobinya masing-masing, tiba-tiba harus kakak atur gitu, harus sama-sama satu jalan gitu tuh. Jadi kakak terinspirasi, oh ternyata Muhammad Al-Fatih juga pernah yang namanya itu direndahkan, yang namanya itu nggak dapat dukungan. Tapi kakak belajar, oh gimana nih, Muhammad Al-Fatih itu terus belajar dari pengetahuan, cara memimpin segala macam. Kakak tuh sering dengerin kayak motivasi, baca buku. Salah satu buku favorit aku tuh Dokter Muhammad Al-Qadir kalau salah. Itu buku favorit kakak buat motivasi itu. Nah, Rara pribadi gimana nih motivasi Rara sekarang gitu? Karena yang pasti lebih merasakan di pengurus sekarang kan Rara ya, karena kakak mah udah kemarin gitu, udah selesai gitu. Sekarang Rara nih yang benar-benar lagi di sini posisinya. Apa ya? Ya yang tadi KTM bilang, kan aku juga pernah dengar dari KTM kayak Rara dipilih jadi ketua itu karena Allah mampu. Kan Allah Paling ya karena kamu yang mampu. Iya. Betul, karena Allah tahu kalau Rara mampu. Itu terbesit banget, langsung zep. Ingat banget, selalu ada di sini. Jadi kalau capek jadi ingat kata-kata KTM, jadi kayak gitu kayak. Ya, tapi kayak nggak nyangka aja. Nggak nyangka kan. Nanti ketika kamu selesai jabatan, kamu tuh bakal ngerasa kayak wah udah nih. Tapi banyak banget sih kamu bakal ngerasain banyak pembelajaran. Kalau kamu pengen flashback nih, kalau kakak cerita flashback sekitar 6 tahun yang lalu, kelas 6 berarti ya, kakak kelas 6. Kakak itu tipikal anak yang introvert, percaya nggak? Mungkin banyak gak percaya, kakak tuh tipikal anak yang introvert. Bahkan di kelas itu kakak tuh ya mungkin bisa dibilang pas-pasan lah, anak pas-pasan di sini tuh kayak nggak aktif banget. Tapi emang kakak tuh aktif itu di pengajian, dari kayak tim marawis, hadroh, terus kasidah. Kakak emang aktif perlombaan gitu. Tapi kalau di sekolah kakak tuh bener-bener. Sekolahnya apa, SD atau SDN? Oh, SDN. Oh, kirain SDN. Enggak SDN gitu. Jadi makanya pas kakak masuk Pondok Subur Al-Salam, yang masya Allah yang masalah tuh bikin kakak tuh banyak banget pengalaman yang bikin kita tuh berkembang. Jadi kalau emang kalian nih ngerasa
kalau aku di pondok gede aku belum tentu aku siap gitu tuh. Kalau aku di pondok, makanya mungkin pondok SBS itu solusinya gitu, kayak solusinya buat apa, buat diri kalian tuh ngerasa masih takut sama keramaian, sama sifat-sifat orang. Karena alhamdulillah kalau kakak lihat presentasi pembulian di sini tuh nggak ada gitu. Mungkin kalau emang ada paling cuma 0,1% itu dia dibanat ya, kalau kakak merasa dibanat gitu. Jadi ya buat kalian yang ngerasa nyari pondok tapi takut pembulian, takut bahasanya, takut nggak ditemenin, takut intinya banyaklah ketakutan, karena kakak pribadi pas awal pengen mondok juga banyak ketakutan yaitu. Alhamdulillah kakak di sini alhamdulillah banget gitu bisa berkembang ya di sini gitu. Nah, apa lagi ya? Oke, mungkin itu kira-kira kisah inspiratif dari kakak kita pada hari ini. Waduh, ternyata kita ngobrol udah lama banget nih ya. Gitu ya, ya. Karena udah lama banget, mungkin cukup ini yang dapat kita podcastkan pada hari ini. Kira-kira Kak Tema ada mau ngomong gak sama penonton, buat penonton? Buat penonton tetap semangat ketika kalian juga nanti kepilih menjadi salah satu organisasi. Iya. Oke, langsung aja kita tutup kali ya, Iya, ya, tanpa Oke, kita berlama-lama. tutup. Oh ya, jangan lupa. Jangan lupa untuk di like, terus di komen juga, di share, dan jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, Tanpa berlama-lama dari kita. Dadah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama langsung aja ke podcastnya. Ini ceritanya openingnya. Kita bakal beliau bernama iya nih, udah cukup panjang, dan karena waktunya juga sudah